Ke pihak terkait silakan poin-poinnya saja ya. Terima kasih Yang Mulia. Waktu 10 menit. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan kami Haji Khairuddin Dangga dan Rashid Esos selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan tahun 2020 selaku pihak terkait dalam perkara ini, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang tergabung dalam bahu Partai Nasdem dan tim advokat suara, menyampaikan pokok-pokok keterangan pihak terkait sebagai berikut. Pertama, dalam eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Pilkada bahwa MK berwenang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara. Setelah mencermati permohonan dari pemohon, walaupun judulnya adalah tentang pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara, tapi ternyata dalam dalil permohonan pemohon itu adalah mengenai tentang mahar politik, politik uang, keterlibatan ASN, kemudian kampanye hitam, pelanggaran penyelenggara pemilu, dan penyalahgunaan wewenang petahana, dan tidak ada satupun dalil yang membahas tentang perselisihan hasil penghitungan suara, sehingga menurut pihak terkait Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Kemudian terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, bahwa dalam PMK 6 tahun 2020 pasal 8 diatur bahwa dalam permohonan pemohon harus menguraikan secara jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon. Nah, setelah kami mencermati dalil daripada permohonan pemohon, ternyata tidak ada dalil yang menguraikan secara jelas bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dan bagaimana perhitungan suara yang benar menurut pemohon. Yang Mulia, selanjutnya dalam pokok permohonan terkait dengan mahar politik, bahwa terkait dengan mahar politik, pihak terkait tidak pernah memberikan mahar politik kepada Ketua DPD Partai Hanura sebesar 500 juta, dan Partai Hanura juga bukan sebagai partai pengusung dalam pencalonan pihak terkait. Bahwa terkait tuduhan mahar politik juga ini telah dilaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu menyatakan menghentikan karena tidak terdapat cukup 2 alat bukti. Bahwa pemohon sengaja mendalilkan tentang mahar politik untuk menggiring mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon nomor 2 tanpa disadari bahwa dalil tersebut adalah dalil yang prematur, karena terkait dengan tindak pidana mahar politik yang berimplikasi pada diskualifikasi pasangan calon sebagaimana diatur pasal 47 ayat 5 Undang-Undang Pilkada hanya dapat dilakukan apabila pasangan calon terbukti melalui putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan imbalan dalam proses pencalonan. Terkait dengan pelanggaran politik uang, bahwa terkait politik uang yang terjadi di Kelurahan Ngapaha tanggal 7 Desember telah dilaporkan oleh dan diproses oleh Bawaslu, dan pelaku tersebut bukan merupakan tim pemenangan paslon nomor 2 sehingga perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan paslon nomor 2. Terkait dalil pemohon mengenai money politik yang terjadi di Desa Aopa, Desa Angata, Desa Wonoakoa adalah dalil yang tidak benar karena tidak didasari oleh bukti yang kuat dan juga tidak ada laporan atau maupun temuan Bawaslu. Pemohon mendalilkan bahwa pihak terkait telah melakukan money politik di beberapa desa tersebut di atas untuk memenangkan pemilihan. Tapi ternyata dalil tersebut tidak berkorelasi dengan hasil penghitungan suara, penghutang suara di desa-desa tersebut, karena yang memperoleh suara terbanyak justru adalah paslon nomor urut 3. Kemudian terkait dengan money politik yang terjadi dalam pilkada itu hanya terdapat 2 laporan yang diproses oleh Bawaslu. Yang pertama itu di Kelurahan Ngapaha dan kedua di Desa Talumbinga, Kecamatan Sabulako, yang dilakukan oleh 2 orang bernama Lubis dan Sandim yang mengaku sebagai tim pasangan calon nomor urut 3 atau pemohon dengan memberikan uang sebesar Rp200.000. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait melakukan politik uang dengan menggunakan aparat di semua tingkatan adalah dalil yang tidak benar karena hanya bersifat asumsi tanpa didasari oleh bukti yang kuat. Selanjutnya tentang pelibatan ASN kepala desa camat dalam memenangkan Pilkada Konawe Selatan. Yang Mulia, bahwa